Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be. Setelah seperti ini, sebelum kita mengisi tempat sini, kita tutup dulu dengan isolasi. Biar tidak lepas yang pola pertama. Yang atas juga kita tutup juga dengan isolasi. Kita lakukan pengukuran dari jarak bila dari titik paling pinggir ini paling tepi sama jarak ini kita ukur berapa sentimeter, nanti kita ambil tengahnya ya, ini kurang lebih 4 cm jaraknya kan, di 2 cm nya, jadi nanti per titik ini 2 cm titik tengahnya ya. Mari kita ukur 2 cm-an. Ya, setelah kita ukur 2 cm-an, langkah berikutnya yaitu kita mulai untuk mewarping. Langkah-langkah warpingnya seperti proses awalnya, jadi ini kita mengulang langkah dari nol, tapi ini untuk motif untuk mengisi tempat yang kosong ini. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better now. Ya guys, setelah saya ulang dengan langkah yang sama di jarak yang tadi saya tentukan, hasilnya seperti ini, dan masih ada rongga-rongga yang masih kosong. Ini rongga-rongga yang masih kosong, ini akan saya isi dengan teknik warp cross biasa, jadi hanya silang-silang biasa. Mari kita lanjutkan untuk melakukan cross biasa. Ya, ini yang sudah saya tutup dengan cross biasa. Jadi motif yang sini saya samakan dengan motif yang sini, sama dengan ini nanti motif yang sini sama dengan motif yang sini. Nah, ini kan masih lubang, masih. Ya, ini setelah kayak gini saatnya kita tutup benang untuk yang di sini. Di sini nanti kita lilit benang, yang atas kita buang benang yang atas, terus yang bawah saya tali di sini dan sisanya akan dibuang. Yuk kita mulai. Untuk menutup benang saya gunakan benang nilon warna hitam. Jadi saya mulai dari sini. Kalau itu berhenti dulu di sini. Kalau saya tetesi lem biar tidak lepas benangnya. Berhenti di sini karena kita mau melepas ini. Ini pakai isolasi kertas juga bisa. Cuma lupa ini. Saya ambilkan isolasi kertas dulu. Kita isolasi kertas biar benang hitamnya tidak lepas sama. Ya. Lalu kita siapkan cutter.
kita potong yang sini. I fight to strive. One day I'll have. Setelah seperti ini, saya selalu sisir dia agar tidak numpuk aja. Dan kalau kita rasa sudah tidak ada yang numpuk lagi, baru kita lanjut lagi untuk jalan benang hitamnya. Nah, ini sudah saya rasa sudah sedikit halus. Mari kita buka solasinya perlahan-lahan sambil ditekan, jadi tidak lari dia. Kalau kita tidak tekan, dia akan lari, lepas sendiri-sendiri nanti benangnya. Tidak usah tergesa-gesa. Di proses ini memang perlu hati-hati. Langsung diikat tali yang kuat ya, nggak usah terlalu ditarik terlalu kencang, yang penting tidak lari. Ya, saatnya kita melepaskan yang di sini. Cukup kita goyang aja. Seperti ini kan kelihatan lebih rapi kan. Nanti resinnya sampai sini, set. Nah, seperti ini kawan, mudah kan ya. Sekarang kita lanjut yang bagian bawah juga seperti itu, kita lakukan hal yang sama. Jadi kita tentukan jaraknya di mana kita mau melakukan penutupan di sini. Ya, kita hasil warbingan saya yang kemarin dan akan masuk ke proses presinan. Ini hasilnya kemarin. Ya, teman-teman bisa lihat hasil saya warbing kemarin. Setelah tahap ini saya akan melakukan tahap presinan. Nah, di sini saya utarakan sedikit. Di sini saya handle-nya saya kasih untuk karet bakar. Fungsi dari karet bakar ini, di saat tangan kita basah, dia tidak licin. Jadi dia handle-nya enak untuk dipegang. Setelah itu, ini saya pasang kolong. Kolongnya ini beliau minta full set Fuji. Ya, ini semoga terlihat. Ini saya berikan satu set Fuji. Nah, nanti kita resin bersamaan dengan kolongnya. Nah, nanti reel setnya ada di sini. Reel set tidak saya pasang sekarang karena apa? Kalau di sini saya pasang reel set, racing yang sini tidak akan jadi. Jadi proses reel setnya nanti dipasang setelah resin ini akan jadi semua, baru kita pasang reel setnya. Ya, mari kita ke proses presinan. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dipencet tombol subscribe-nya. Kasih saya dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya selalu semangat untuk membagikan konten-konten warping. Ya, ayo kita ke proses presinan.
Ya, persiapan sudah, tinggal kita oleskan resinnya. Kita oleskan resinnya secara perlahan-lahan atau dikit demi sedikit. Ya, ini proses resin awalnya. Nanti kita lihat kembali apakah perlu dilakukan resin ulang untuk meratakan. Kalau memang perlu dilakukan resin ulang, kita nanti lakukan resin ulang. Tapi kalau resin awal ini sudah bisa menutup benang semuanya, jadi kita tidak perlu untuk melakukan resin ulang. I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She savage, she wants cash money. Ya, ini proses untuk resin tahap pertama sudah selesai. Ini sudah saya resin, semua sudah saya resin. Nah, di dalam spinning di sini. Ya, ini kita selasi dulu biar di dalam spinningnya nggak gerak-gerak. I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me, I'm ready. Ya sobat, ini saya persiapan untuk melakukan tahap resinan yang terakhir. Jadi setelah nanti kita resin drill setnya ini, habis itu udah selesai dan tinggal kita lihat hasilnya. Kalau sudah, sekarang kita saatnya untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara itu dengan cara bisa menggunakan korek api atau bisa juga menggunakan hair dryer. Kalau kita menggunakan korek api cukup hanya sekedar seperti ini. Jadi kita hanya memberikan kejutan. Jadi fungsi kejutan itu adalah untuk mengeluarkan udara-udara yang terjebak di dalam resin tadi, bintik-bintik putih. Jadi kita hanya kejutkan gini aja juga bisa. Tapi kalau kita pakai korek api, kelemahannya resinnya nanti ada bekas, ya sedikit bekas hitam itulah, seperti asap yang nempel. Jadi kalau saya sarankan lebih baik pakai hair dryer. Ya kita belilah hair dryer murah. Nah, kita keluarkan dia pakai hair dryer gini. Kalau air dryer ini dia tidak mengeluarkan asap, jadi resin tetap gilap atau bersih, tidak ada kayak ini ada ini. Kalau kita lihat dekat pasti ada. Nah itu ada bekas-bekas asapnya itu. Kalau yang ini bening, kalau ini ada bekas-bekas asapnya. Kalau kita lihat secara jelas, tapi kalau dari kamera kayaknya kurang begitu kelihatan. Ya udah teman, sudah cukup sampai sekian untuk resinnya. Nanti kita tunggu dia untuk kering. Nanti setelah kering saya tunjukkan hasil akhirnya seperti apa. Tetap ikuti dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Ya sobatku semua, proses peresinan sudah selesai, tahap demi tahap sudah saya lewati semua, dan ini saya mau menunjukkan hasil dari peresinan itu. Ya seperti ini hasilnya.
ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kepada channel Dynasty Road Custom. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working it.